Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Ustadz di rumah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, hari ini kita kembali bertemu dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Marilah kita kawan-kawan bersama, kita simak materinya dengan baik. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Salam olahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis luka tertutup. Nah, kemarin kan kita teman, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis luka terbuka. Ada apa saja sih jenis-jenis luka terbuka? Kita mulai dari yang pertama ya. Ini ada luka lecet. Umumnya terjadi akibat gesekan sehingga permukaan kulit atau epidermis terkelupas, mungkin tampak titik-titik perdarahan. Walau hanya luka permukaan, tapi kadang-kadang sangat nyeri karena ujung-ujung saraf yang mengalami cedera. Tapi luka umumnya tidak teratur. Nah, kenapa luka lecet itu suka perih kalau kena air? Itu karena ujung-ujung sarafnya terkena cedera atau biasanya ujung-ujung sarafnya itu putus. Nah, itu alasan kenapa kalau kita lecet itu biasanya kena perih banget kena air. Nah, terus untuk luka lecet ini biasanya berada di bagian epidermis. Epidermis itu apa? Epidermis itu adalah bagian kulit paling atas. Nah, tapi luka biasanya tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Kan ujung kulit terkena gesekan. Biasanya kalau gesekan itu tidak teratur. Nah, itu makanya salah satu ciri-ciri jenis luka lecet itu adalah tepi lukanya tidak teratur. Kita lanjut. Nah, ini contoh luka lecet. Ini gigitan binatang. Jadinya kita harus mengetahui bagaimana caranya menangani gigitan binatang. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa menangani gigitan binatang. Pada umumnya, terdapat 4 binatang yang paling sering menyebabkan luka gigitan pada manusia. Yang pertama, binatang anjing. Kemudian yang kedua, kucing, tikus, dan ular. Jadi bagaimana ya supaya kita bisa menangani luka gigitan binatang? Yang pertama caranya yaitu tetap tenang. Kemudian bersihkan luka dengan air bersih mengalir dan sabun. Kemudian beri cairan antiseptik. Setelah dibersihkan, kalian harus memberikan cairan antiseptik. Segera ke dokter apabila jika terjadi sesuatu, harus kita segera pergi ke dokter Nah, selanjutnya luka sayat atau iris. Umumnya terjadi akibat kontak dengan benda tajam. Teman-teman tahu dong benda tajam, bisa silet, pisau, dan lain sebagainya. Jaringan kulit dan lapisan di bawahnya terputus sampai kedalaman yang bervariasi. Nah, biasanya ini tergantung. Kalau misalkan benda tajamnya tergores dengan sangat kuat, biasanya lebih dalam. Tapi kalau misalkan hanya tergores sedikit, biasanya pada saat lukanya teriris ya, biasanya kita kalau motong sesuatu terus teriris biasanya tidak terlalu dalam. Tapi kalau misalkan dia yang tergores yang sangat kuat, itu biasanya disebut dengan luka sayat dan kedalamannya biasanya lebih dalam dibanding luka iris.
tapi luka teratur. Kenapa teratur? Karena biasanya benda tajam itu kan runcing ya, ketika mengenai kulit itu biasanya akan langsung memotong. Nah, sehingga tepi lukanya itu teratur. Nah, sekarang ada contohnya nih, bentuk luka sayat atau iris. Teman-teman bisa lihat di situ ada contohnya. Bahas luka tusuk. Terjadi akibat masuknya benda tajam dan runcing melalui kulit dalam tubuh. Ciri khasnya adalah luka relatif lebih dalam dibandingkan dengan lebarnya. Ya, biasanya kalau kita tertusuk jarum, kan lebarnya cuma kecil doang tuh, selebar jarum. Tapi kalau dalamnya tergantung masuknya jarum. Kalau masuknya dalam banget, maka kedalamannya bisa lebih dari lebarnya. Luka jenis ini sangat berbahaya karena dapat melibatkan alat-alat dalam tubuh. Ya, sangat berbahaya. Kenapa? Kalau misalkan tertusuknya di bagian perut, nah gak cuma kulit perut yang kena, tapi bisa kena organ-organ perut yang lain. Entah bisa kena usus, lambung, dan lain sebagainya. Bentuk luka hampir menyerupai benda yang menusuk. Karena luka tusuk itu biasanya depannya benda tajam, jadi menyerupai benda yang menusuk. Kalau benda menusuknya bulat, maka daerah atasnya akan berbentuk bulat, dan seterusnya. Ini ada bentuk luka tusuk. Teman-teman bisa perhatikan. Ini salah satu contoh bentuk luka tusuk. Nah, untuk bagian bawah itu ada cara penanganannya. Jadi, kalau ada luka tusuk, teman-teman tidak boleh langsung menyabutnya, apalagi benda tusuknya itu besar. Teman-teman tinggal membalut daerah yang tertusuknya saja, sehingga tidak banyak darah yang keluar, lalu langsung bawa ke rumah sakit atau fasilitasi kesehatan. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi luka bakar. Luka bakar adalah cedera yang terjadi ketika jaringan tubuh bersentuhan langsung atau terpapar panas dari api, uap, cairan, benda panas, dan kimia, sengatan listrik, ataupun radiasi. Luka bakar memiliki beberapa tingkatan, yaitu luka bakar derajat 1. Cedera ini ditandai dengan rusaknya lapisan luar kulit dan tingkat keparahannya sangat minimal. Selanjutnya, luka bakar derajat 2. Pada luka ini terjadi kerusakan pada kulit bagian luar hingga menembus kulit dalam. Dan yang terakhir yaitu luka bakar derajat 3. Luka bakar pada tingkat ini menyebabkan cedera yang serius karena menembus lapisan lemak di bawah kulit bahkan ke otot dan tulang. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu informasi tentang luka bakar. Lalu, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Mengolesi tangan dengan pasta gigi, atau menyiram dengan minyak tanah, atau mengolesnya dengan mentega? Cara menangani luka bakar. 1. Guyur bagian yang terkena luka dengan air mengalir 10 menit. 2. Tutup luka dengan kain tidak berserat. 3. Bawa ke dokter atau rumah sakit jika sakit berlanjut. Terima kasih anak-anak semua sudah menyaksikan materi kita hari ini. Jangan lupa coba praktekkan di rumah, tetap belajar, tetap semangat, sayangi orang tua. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.